Halo, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi persiapan UTBK SNBT 2025, masih di setes pengetahuan kuantitatif ya. Khususnya aku pengen bahas soal-soal tentang komposisi fungsi nih guys. Oke, nah ini aku ambil dari soal-soal tahun lalu teman-teman ya, dari PK 2023 sama nanti ada PK 2021 atau 2022 ya, aku lupa ya. Nanti ada beberapa soal untuk latihan hari ini. Tapi sebelum itu teman-teman, kita punya tryout UTBK yang sudah berjalan hingga batch 4 ya. Batch 1 sampai batch 3 kapan bang? Oh udah dilaksanakan ya, udah kelewat. Nah ini kita udah sampai batch 4. Periode pengerjaannya tanggal 17 sampai 23 Februari 2025 ya. Hanya dengan 10.000 teman-teman bisa mendapatkan satu TO, dan itu ada pembahasannya teman-teman ya. Akses soal dan pembahasan soal TO-nya, dan juga sebelum TO kita juga ada pembahasan soal via Zoom ya untuk belajar bareng aku nanti. Dan periode pengerjaannya tanggal 17 sampai 23 ya. Bulan Februari ini alur pendaftarannya, nanti teman-teman bisa isi link form, dan di bagian akhir form tersebut nanti ada grup WA yang teman-teman bisa join ya. Ditunggu partisipasinya buat teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Langsung aja kita bahas. Jadi di sini ada dua fungsi, guys. Ada fungsi hx. Ayo, yang tanda tegak seperti ini dibacanya apa tuh? Dibacanya mutlak ya. Mutlak x min 2 ya. Kalau kx apa kx? Kalau kx adalah akar 5 min x. Oke, nah hubungan antara P dan Q adalah apa? Sekarang kita lihat kalau P apa? P itu adalah K bundaran HC. Oke. Jadi kalau kita lihat K bundaran HC itu kan berarti apa? Kalau kita definisikan menggunakan komposisi fungsi berarti K dalam kurung HC ya. Tahu ya, ini definisi komposisi fungsi ya. K dalam kurung HC. Nah, sekarang nilai C-nya tuh bisa 1, bisa 3. Jadi kita coba satu per satu ya. Jadi C-nya bisa sama dengan 1. Ya, kalau C-nya 1 berarti nilai P-nya adalah KH1. Gitu ya. Nah, H1 itu adalah mutlak X min 2. Jadi ini kita hitung dulu nih ya. Si H1 itu adalah mutlak dari X min 2. Berarti 1 dikurang 2. Ya. Mutlak 1 kurang 2 itu mutlak min 1. Mutlak min 1 itu 1 ya. Jadi ini adalah K1. Ya. K1 berarti masukin ke K. Ya, nilainya 1. Jadi akar 5 min 1. Ketemunya akar 4. Akar 4 itu 2. Gitu, paham ya? Jadi untuk C-nya sama dengan 1, nilai P-nya ketemu 2. Nah, sekarang gantian. C-nya katanya sama dengan 3 tuh. Berarti nilai P-nya apa? P-nya sama dengan KH3 ya. C-nya ganti 3. Nah, ini pun sama. H3 kita hitung dulu ya. H3 berarti apa? Masukin ke HX. Jadi mutlak 3 kurang 2 tuh. Ya, 3 kurang 2 itu 1. Mutlak 1 ya 1 gitu ya. Jadi nilai H3 itu 1. Berarti ini K1. Nah, kembali lagi dong kayak tadi. K1 ya nilainya sama. Akar 5 min 1 ketemunya akar 4. Sama dengan 2. Duh, jadi untuk C-nya 1 atau C-nya 3, kita akan menemukan nilai P-nya itu ternyata sama-sama 2, guys. Nah, sementara nilai Q-nya itu 2. Ya udah, jawabannya apa? Jelas banget ya. P sama dengan Q ya. Karena P-nya 2, apapun yang terjadi P-nya 2 kan? C-nya 1, C-nya 3, itu kan P-nya 2. Q-nya juga 2, ya berarti P-nya sama dengan Q. Paham ya? Oke, kalau misalkan gini gimana? Kalau misalkan P-nya ya, saat C-nya sama dengan 1, misalkan P-nya 2 nih. Tapi saat C-nya sama dengan 3 gitu, misalkan P-nya ketemu 5, misalkan gitu ya. Nah, kalau gini gimana? Kalau gini jawabannya adalah D ya, tidak dapat ditentukan. Karena nilai P itu bisa aja sama dengan Q ya, bisa aja lebih besar dari Q gitu. Jadi tidak dapat ditentukan. Oke, paham ya? Ini misalnya aja ceritanya sih, misalnya kayak gini gitu ya. Tapi ini jawabannya C kok. Ya, nomor 2 masih dari soal PK 2023, guys. Ini mengenai komposisi fungsi juga, cuman menentukan fungsi komposisinya itu apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi fx itu adalah x kuadrat plus 3. Terus gx-nya itu 2x plus 1. Nah, sekarang lihat hx-nya apa? Hx-nya itu gx min 2 ya. Hx-nya adalah gx dikurang 2. Nah,
Gx min 2 itu apa? Kalau kita lihat Gx-nya kan 2x plus 1. Jadi ini 2x plus 1 min 2 gitu. Jadinya 2x 1 kurang 2 itu min 1. Ya, 2x min 1. Ini adalah si hx ya. Hx-nya sama dengan 2x min 1. Ya udah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya fungsi f bundaran h x. Ya udah. Tinggal kita definisikan saja. F bundaran h berarti apa? F dalam kurung hx, gitu ya. Jadi F, hx-nya mana? Hx-nya seperti yang tadi didefinisikan ya, 2x min 1. Jadi F 2x min 1. Oke, sekarang gimana nih? F 2x min 1 artinya apa? Fungsi F, tapi di dalam kurung diganti dengan 2x min 1 ya. Ini kan fx nih. Fx sama dengan x kuadrat plus 3 nih. Nah, ini dalam kurungnya diganti apa? Dalam kurungnya diganti dengan 2x min 1. Maka yang x ini juga diganti dengan 2x min 1. Gitu ya. Jadi ini 2x min 1 kuadrat. Oh, tambah 3. Oke, nah sekarang tinggal kita kuadratin. 2x min 1 kuadrat. Nah, buat yang belum lancar nguadratin, sini yuk kita coret-coretan secara manual dulu di sini ya. 2x min 1 kuadrat itu artinya apa? 2x min 1 dikali 2x min 1 gitu ya. Oke, nah kita kalikan sesuatu ini. 2x kali 2x itu 4x kuadrat. Bisa ya? 2x kali min 1 itu min 2x. Min 1 kali 2x itu min 2x. Min 1 kali min 1 itu plus 1 gitu ya. Jadi 4x kuadrat min 4x ya. Ini min 2x jadi 4x plus 1. Ya. Jadi bentuk penguadratan 2x min 1 di kuadrat tuh jadinya apa? 4x kuadrat min 4x plus 1 ya. Baru belakang ada plus 3 lagi. Ya, ini buat yang belum cepet ya. Kalau yang udah bisa cepet boleh kok pakai rumus ini ya. Yang A plus B kuadrat. Nah, ini kan A kuadrat plus 2AB ya plus B kuadrat. Kalau ini min ya. Ini buat yang cepet bisa langsung pakai rumus ini ya. Oke, kita kembali ke soal. Tadi sampai mana? Sampai sini ya. Di belakang ada plus 3, jadi 4x kuadrat min 4x, 1 tambah 3 jadi 4. Ya, 4x kuadrat min 4x plus 4. Nah, inilah jawabannya. Loh, kok nggak ada? Ya, karena dia mintanya 4-nya dikeluarin tuh. Coba kita keluarkan 4-nya ya. Jadi 4-nya keluar apa? X kuadrat min x plus 1. Ya, kalau 4-nya keluar jadi seperti ini ya. X kuadrat min x plus 1. Udah, ini jawabannya ya. Mana. Jawabannya yang B ya. 4 dalam kurung x kuadrat min x plus 1. Ya, jadi kalau jawabannya nggak ada di opsi, kita coba main-mainin pilihannya ya. Siapa tahu bisa difaktorkan atau diapakan gitu. Oke, gampang? Bisa ya? Bisa. Lanjut, kita nomor 3 yuk. Nah, ternyata ini soal PK tahun 2020 nih. Ya, walaupun udah lama tapi bisa kok dipakai untuk latihan ya. Diketahui fungsi G dan F yang memenuhi G X min 2 sama dengan 3x plus 1. Dan komposisi F bundaran G X min 2 sama dengan ini. Berapakah nilai F min 2? Oke, kita lihat. Diketahui G X min 2 ya sama dengan 3x plus 1. Serta F bundaran G X min 2 itu adalah 9x kuadrat plus 6x plus 6. Oke, kita definisikan dulu si F bundaran G X min 2-nya yuk. Kalau F bundaran G X min 2 berarti apa? Fungsi F dalam kurung G X min 2 ya. Wong sini X min 2 ya, ini X min 2 juga ya. Sama dengan 9x kuadrat plus 6x plus 6. Oke, paham ya? Nah, sekarang fungsi G X min 2 itu kan tadi udah ada nih. Dikasih di soalnya langsung gitu ya. Jadi langsung 3x plus 1 tuh. Jadi F dalam kurung 3x plus 1 sama dengan itu 9x kuadrat plus 6x plus 6. Oke, sekarang ditanyakannya apa? Ditanyakan nilai F min 2. Oh, F min 2 tuh gimana guys? Berarti kita mau mencari F min 2 artinya apa? Yang di dalam kurung ini ya, yang si 3x plus 1 ini, kita mau dia sama dengan min 2. Nah, berarti gimana tuh? Ya kita sama dengankan aja. 3x plus 1 kita sama dengankan min 2. Gitu. 1 kita pindah ke kanan. Jadi 3x sama dengan
Min 2 dikurang 1 itu min 3 ya. Jadi X-nya min 3 dibagi 3 itu min 1. Kesimpulannya apa? Kalau kita mau mencari F min 2, kita harus mengganti X-nya min 1 gitu ya. Jadi kalau kita ganti nilai X-nya min 1, maka jadi F apa? F 3 kali min 1 tambah 1 sama dengan 9 kali min 1 kuadrat tambah 6 kali min 1 tambah 6 gitu ya. Nah kalau yang dikurung ini dihitung coba. 3 kali min 1 min 3, min 3 tambah 1 min 2. Tuh bener kan? Ketemu F min 2. Tuh sama dengan 9 kali min 1 kuadrat 1 plus 6 kali min 1 min 6. Min 6 tambah 6. Tuh habis ternyata ya. Ya udah tinggal F min 2 sama dengan 9 aja. Ya udah ketemu jawabannya 9 ya. 9 kali 1. Udah ternyata gampang ya. Orang-orang kalau cara normal ya, kalau cara biasa nyampe sini ya, sampai yang step aku centang ini nih ya, itu mereka biasa nyari fx-nya dulu. Jadi mereka cari fx-nya dulu apa gitu, baru nanti dimasukkan x-nya min 2. Itu kelamaan ya. Kita langsung pakai trik aja. Yang penting kamu tuh kepikiran untuk proses yang ini nih ya. Yang ini dia nih, harus kepikiran ini ya untuk cara cepatnya. Oke, ini sudah selesai nomor 3, sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 ini juga membutuhkan cara cepat kayak tadi nih ya, karena ini pangkatnya gede nih. Coba kita lihat. Di sini dikasih fungsi gx. Gx-nya adalah 2021x min 2. Nah, f bundaran g x sama dengan apa? 4x pangkat 2021. Lah tuh, gimana tuh? Pangkatnya besar. Min 2021x plus 2021. Oke. Pertanyaannya masih sama, F min 2. Kebetulan sama ya. Nah, ini tinggal kita definisikan aja. F bundaran G apa? F dalam kurung GX. Ya, seperti biasa. Ini sama dengan yaitu 4x pangkat 2021 min 2021x plus 2021 ya. Udah. Gx-nya apa? Gx-nya adalah fungsi yang tadi di atas ya. Jadi ini F 2021x min 2 ya. Ini berarti 4x pangkat 2021 min 2021x plus 2021. Gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya nilai F min 2. Loh, F min 2 berarti kayak tadi. Kita mau yang di dalam kurung ini sama dengan min 2 ya kan? Nah, berarti yang di dalam kurung ini si 2021x min 2 itu kita mau dia sama dengan min 2. Nah, x-nya kita ganti berapa nih? Kalau kita lihat, min 2 kita pindah ke kanan, jadi min 2 tambah 2 0 ya. Jadi 2021x itu sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan berapa? 0 dibagi 2021 0 ya. Jadi kita ganti x-nya 0 ya supaya menjadi F min 2 ya. Jadi kita ganti X-nya 0. Ya, ini kita ganti X sama dengan 0, maka nanti jadi F 2021 dikali 0 dikurang 2 sama dengan apa? 4 kali 0 pangkat 2021 min 2021 kali 0 tambah 2021 ya. Jadi ini F 0 dikurang 2 ya min 2 ya, sama dengan, nah ini 0 pangkat 2021 0 min 2021 0 ya, berarti tinggal 2021 aja. Nah, inilah hasilnya guys ya. Jadi nilai F min 2 adalah 2021 ya. Sesuai dengan tahunnya nih. Kalau PK 2021 jawabannya 2021. Jangan-jangan kalau PK 2025 jawabannya 2025 ya. Ya hati-hati ya, tapi nggak selalu kayak gitu kok. Oke, nah itu latihan soal dari kami. Di sini 4 nomor lumayan banyak ya. Nah, sekarang ini ada latihan soal untuk teman-teman semuanya, masih berhubungan dengan komposisi fungsi ya guys ya. Nah, diketahui fx-nya ini x kuadrat min ax, gx-nya x plus 3. Jika diketahui ini nih. Nah, berapakah nilai f1? Kalau kita lihat di sini masih ada variabel a yang belum kita tahu berapa nilainya ya. Jadi kita harus cari A-nya dulu. Nah, setelah cari A nanti bisa cari F1 ya. Ini jawabannya berapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Aku tunggu diskusinya ya. Nanti aku balas-balasin komentar kalian kok. Oke, teman-teman semuanya, cukup sekian buat video hari ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Integral Education untuk mendapatkan informasi lainnya. Semoga teman-teman bisa lolos SNBP, SNBT tahun 2025
dan mendapatkan jurusan yang diinginkan ya. Amin. Oke, nah jangan lupa teman-teman, di sini tryoutnya pengerjaannya tinggal beberapa hari lagi ya. 17 sampai 23 Februari jangan lupa daftar. Hanya dengan 10.000 teman-teman udah bisa dapat soal-soal TO beserta pembahasannya dan juga pembahasan soal via Zoom sebelum tryout ya. Nah, di sini alur pendaftarannya silakan teman-teman ikuti aja, nanti teman-teman bisa ngisi link form dan juga join grup WA ya. Ditunggu partisipasinya buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.